Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kondisi bayi yang ditemukan dalam posisi dipeluk ibunya yang sudah meninggal dunia di Pati mulai membaik. Akibat air sungai Bengawan Solo tercemar limbah, PDAM Solo menghentikan operasional produksi air baku. Memeriahkan Idul Adha, ratusan peternak ikuti kontes kambing unggulan di Banyumas. Idul Adha tinggal 10 hari lagi, harga kurban semakin naik. Harganya naik rata-rata 2 juta rupiah per ekor. Sayangnya di Boyolali, kenaikan pembelian sapi kurban belum signifikan. Idul Adha tinggal 10 hari lagi, harga kurban di pasar terpantau naik. Di lapak penjualan sapi di daerah Kedung Pandeng, Kota Semarang, harga sapi naik antara Rp500.000 hingga Rp2 juta per ekor. Kenaikan ini dipicu biaya transportasi pengiriman karena sapi datang dari luar kota, seperti Purwodadi, Blora, dan Pati. Selain itu, biaya perawatan sapi juga bertambah, mulai dari memberikan tambahan makanan, vitamin, hingga penyemprotan cairan disinfektan agar sapi tidak terjangkit penyakit lato-lato LSD atau penyakit mulut dan kuku PMK. Saat ini harga sapi termurah untuk sapi biasa sebesar Rp17 juta, lalu untuk sapi super dijual Rp50 juta. Pembeli diimbau cermat saat membeli sapi kurban dengan melihat anting atau barcode pada kuping sapi serta cek kondisi fisik sapi. Tak hanya di Kota Semarang, harga hewan kurban di Pasar Hewan Cepogo, Boyolali juga naik. Kenaikan rata-rata Rp2 juta per ekor. Untuk sapi jenis limosin yang awalnya Rp20 juta kini dijual menjadi Rp22 juta. Sapi peranakan ongol atau PO dari harga Rp15 juta menjadi Rp17 juta. Sayangnya kenaikan harga jual sapi tidak dibarengi dengan minat pembeli. Salah satu pedagang mengatakan baru menjual 3 dari belasan ekor sapi yang dibawa. Padahal Pasar Hewan Cepogo merupakan salah satu sentra pasar terbesar di Jawa Tengah. Meski begitu, para pedagang tetap berharap penjualan sapi meningkat dalam 10 hari terakhir. Ali Muftagiri Yulianto melaporkan dari Kota Semarang dan Boyolali. Untuk memeriahkan Idul Adha, ratusan peternak ikuti kontes kambing unggulan di Banyumas. Kontes digelar agar para peternak kambing terpacu menghasilkan ternak yang unggul. Ratusan peternak kambing mengikuti lomba ternak unggul di lapangan Desa Dermaji, Banyumas. Para peternak membawa 5 hingga 10 ekor kambing untuk dinilai tim Dewan Juri. Kambing yang dibawa merupakan kambing unggulan berbagai jenis. Ada jenis Jawa Randu, Sanen, hingga peranakan kambing Etawa. Kambing dinilai berdasarkan kondisi kesehatan, berat badan, dan kelincahannya. Nanti hanya ada 6 ekor kambing yang menjadi juara. Kambing yang menang bisa dijual dengan harga yang lebih mahal. Makanya para peternak sampai memberikan pakan yang bagus serta menjaga kebersihan kambing dan kandangnya agar bisa memenangkan kontes kambing ini. Ini ya pemberian pakan yang cukup, terus kebersihan kandang, terus kambing dimandiin gitu Pak. Minimal 2 minggu sekali lah, kalau udah kelihatan kotor dimandiin. Kontes kambing digelar sebagai pemacu para peternak untuk meningkatkan mutu ternak dan menghasilkan kambing unggulan. Positifnya bagi masyarakat kalau dikenal tentunya banyak orang yang nyari kambing ke sini. Nah di sini itu segala macam kambing tersedia ya. Segala jenis macam kambing, aku rapal jenis-jenis. Desa Dermaji di Kecamatan Lumbir memang dikenal sebagai desa dengan populasi ternak kambing terbanyak di Banyumas. Tak heran bila kontes kambing unggulan disambut meriah oleh ratusan peserta. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Hari Raya Idul Adha membawa berkah bagi penyedia jasa ojek kambing di Banyumas. Seiring dengan banyaknya pembeli kambing, ojek kambing semakin laris. Puluhan pengojek berjejer di depan pasar dan siap mengantar kambing sampai ke rumah pembeli. Jika biasanya jasa ojek disediakan untuk manusia, berbeda halnya dengan ojek di Pasar Hewan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Di sini ada jasa ojek kambing yang mengantarkan kambing ke sejumlah wilayah dengan sepeda motor.
Agar bisa mengangkut kambing, sepeda motor dimodifikasi dengan dipasang keranjang dari bambu dan kayu. Penyedia jasa ojek kambing mengaku kewalahan menerima pesanan mengangkut kambing jelang Idul Adha. Bahkan dalam sehari mereka bisa menerima 5 hingga 10 pesanan. Tarif ojek kambing bervariasi dari Rp30.000 hingga Rp150.000 tergantung jarak dan kondisi jalan yang ditempuh. Dalam sehari, mereka bisa mengantongi penghasilan berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000. Kalau mau lebaran ini berarti ramai ya? Ya ramai. Ya tekan sore. Oh, sampai sehari itu ya? Oh, malam bisa malam. Sana berapa? 50. 50.000? Iya. Itu jaraknya ditentukan apa jarak jauh segitu? Ya kalau jauh ya sampai 150 kan, Gumelan gitu. Oh, 150 ya? Jasa ojek kambing biasanya mangkal di depan pasar hewan Aji Barang. Para pelanggannya adalah pembeli kambing kurban. Tidak hanya dari Banyumas, pelanggan juga datang dari Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, hingga Brebes. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Bukan hanya ojek kambing, perajin tusuk sate di Klaten pun kebanjiran pesanan menjelang Idul Adha. Dibanding hari biasa, pesanan meningkat 2 kali lipat, bahkan perajin harus lembur produksi untuk menyelesaikan pesanan tusuk sate. Perajin tusuk sate di Desa Palar Trucuk, Klaten sedang menyelesaikan pesanan pada Sabtu pagi. Menjelang Idul Adha, permintaan tusuk sate dari masyarakat meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa. Pada hari biasa, permintaan tusuk sate sekitar 50 ikat per hari. Namun, kini meningkat menjadi 100 ikat tusuk sate per hari. Setiap ikatnya terdiri dari 60 tusuk sate. Perajin tusuk sate mengaku sampai harus lembur untuk menyelesaikan semua pesanan tusuk sate. Proses produksi yang biasanya sampai pukul 7 malam harus diperpanjang hingga pukul 9 malam. Bahkan mereka harus menambah pekerja agar pesanan terpenuhi. Saya cari orang, terus nggak punya stok. Suruh teman saya, suruh bikin mau. Karena itu kalau sudah selesai bawa sini. Menjelang Idul Adha, harga tusuk sate juga naik Rp500. Dari awalnya Rp2.500 jadi naik menjadi Rp3.000 per ikat. Risna Agung melaporkan dari Klaten. Guna melestarikan eksistensi kesenian rakyat di era modern, kegiatan kesenian tradisional digelar di Tegal. Salah satunya menampilkan tradisi ebek, pertunjukan dengan nuansa magis. Keributan ini bukan tawuran atau perkelahian antar pemuda, namun merupakan bagian dari tradisi ebek yang digelar di lapangan Desa Taman Sari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Diiringi musik gamelan dan lagu berbahasa Jawa khas Banyumasan, penari ebek menari menggunakan boneka kuda dari anyaman bambu dan di kepalanya diberi ijuk sebagai rambut. Saat pertunjukan, penari ebek seperti kerasukan atau mendem. Penari ebek tiba-tiba rakus lalu memakan sajian makanan. Tak jarang penonton juga kesurupan dan ikut menjadi penari. Pertunjukan makin seru saat penari ebek mengejar para penonton hingga berlarian. Para penari yang kesurupan akan disembuhkan oleh seorang pawang. Tradisi ebek masih eksis dan jadi tontonan warga hingga saat ini. Ini adalah upaya melestarikan tradisi warisan leluhur. Pak, saya juga dapat wasiat dari yang dulu, dari Bapak Wasro yang dulu. Kalau pemuda sih masalah seni ebek nggak ada bosannya. Tetap harus dilanjut. Tetap baru dilanjut ya. Bapak cita-citanya begitu ya? Iya. Nah kalau bukan kami ini siapa lagi? Karena begitu deras luar biasa harus organisasi. Kalau tidak sedikit kita tahan dengan kesenian tradisional ini, takutnya nanti tergerus. Selain ebek, ada juga penampilan kesenian calung dan barongan yang tak kalah menarik. Acara ini menjadi hiburan gratis untuk masyarakat yang rindu akan pertunjukan kesenian tradisional rakyat yang biasa dimainkan di desa-desa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.